Tentang tato di dada kamu. Sebenarnya aku sangat penasaran, setelah aku perhatikan baik-baik, tato kamu seperti berbentuk huruf T. Apakah itu benar? Tanya Sadrina kepada Andra. Saat ini mereka sedang sarapan pagi bersama di ruang makan. Karena Sadrina sering melihat tato di dada Andra setiap kali bercinta dengannya, hal tersebut membuat Sadrina menjadi penasaran, mengapa Andra memakai tato berbentuk huruf T estetik di dadanya. Andra terkejut mendengar pertanyaan dari Sadrina yang tiba-tiba membahas soal tato di dadanya. Membuat dia teringat dengan momen pada 5 tahun yang lalu. Flashback on. Saat itu Thea sangat cemburu karena Andra sering curhat tentang permusuhannya dengan Sadrina. Andra tidak terima dituduh oleh kekasihnya bahwa dia memiliki hati kepada musuh bebuyutannya itu. Ya ampun, gak mungkin lah aku suka sama si mak lampir. Aku cerita tentang dia, itu karena saking kesalnya aku sama dia. Bukan karena aku suka. Andra mencoba meyakinkan Thea yang sedang merajuk, gara-gara cemburu karena Andra sering menceritakan permusuhannya dengan Sadrina. Benci dan cinta itu beda tipis. Bagaimana kalau kamu ternyata diam-diam suka sama dia? Tanya Thea dengan nada kesal. Andra malah tertawa kecil, gak mungkinlah, sayang. Aku gak mungkin jatuh cinta sama dia. Buat aku dia adalah wanita yang paling menyebalkan. Thea terdiam sejenak, dia memang tidak rela jika harus kehilangan Andra. Tapi dia butuh bukti yang meyakinkannya bahwa Andra benar-benar cinta mati kepadanya. Kalau memang kamu sangat mencintai aku ingin kamu memberikan aku bukti. Dengan bukti apa agar kamu percaya sama aku? Thea pun meminta Andra untuk membuat tato pada area dada Andra, dan tato tersebut konsepnya dari Thea sendiri. Untuk dijadikan bukti bahwa memang hanya Thea satu-satunya di hati Andra. Apalagi ditato itu memang membutuhkan nyali yang besar, karena rasanya sangat sakit dan perih. Justru jika Andra bersedia, itu artinya Andra sanggup melawan rasa sakitnya demi membuktikan cintanya kepada Thea. Flashback off. Sampai kini Andra tidak tahu apakah dia masih mencintai Thea atau tidak. Satu hal yang pasti, jika suatu saat dia bertemu dengan Thea, dia ingin bertanya kepada wanita itu, mengapa Thea tiba-tiba pergi meninggalkannya. Sampai kini hubungan mereka tidak ada kata putus. Mengapa Andra tidak menghapus tato itu? Mungkin karena selama ini Andra berpikir bahwa di hatinya masih ada Thea. Apalagi dia menikah dengan Sadrina bukan karena cinta, tapi mereka hanya menikah sementara tanpa melibatkan perasaan. Padahal Andra tahu bahwa pernikahannya dengan Sadrina hanya sementara. Dan mereka memang tidak mungkin saling mencintai. Tapi entah mengapa dia sangat merasa bimbang untuk menjawab pertanyaan dari Sadrina, seakan takut melukai hati wanita itu. Padahal Andra sangat merasa yakin, tidak mungkin Sadrina memiliki perasaan kepadanya. Tato ini. Andra tidak meneruskan perkataannya, karena tiba-tiba saja ponselnya bergetar. Der. Rupanya Andra mendapatkan pesan dari Steve. Dia segera membaca pesan tersebut. Aku pernah bercerita kepadamu tentang seorang klien penting dari Jerman.
Hari ini klien tersebut ingin bertemu denganmu. Dia adalah klien penting, jangan membuat dia kecewa. Kalau tidak ingin berdampak buruk dengan perusahaan. Andra mengerutkan keningnya ketika membaca pesan dari Steve. Dia sangat tahu bahwa Steve sedang mengincar jabatannya, pria itu sangat licik sekali. Tapi mengapa Steve kali ini seolah-olah peduli dengan klien perusahaan? Bukankah jika seandainya Andra memiliki masalah dengan klien tersebut, Steve yang akan mendapatkan keuntungan? Mengapa dia sangat antusias dengan klien dari Jerman itu? Sebenarnya apa yang direncanakan oleh Steve? Kata hati Andra. Dia sangat penasaran. Setelah membaca pesan dari Steve, Andra menghela nafas panjang. Dia merasa ada sesuatu yang mengganjal antara Steve dengan klien dari Jerman tersebut. Klien itu bernama Laura. Andra sangat tahu Steve seperti apa, saudara tirinya itu sama sekali tidak peduli padanya. Malah sering mencari-cari kesalahannya. Tapi kali ini Steve seolah-olah peduli dengan klien perusahaan. Tapi Andra akan memutuskan untuk mengikuti permainan pria itu, agar dia tahu apa yang direncanakan oleh Steve kepadanya. Dia pun segera membalas pesan dari Steve. Oke. Andra menyimpan kembali ponselnya ke saku kemeja yang dia kenakan. Kemudian dia memandangi Sadrina yang sedang duduk di sampingnya. Dari raut wajah Sadrina, Andra menyadari bahwa wanita itu sedang menunggu jawaban darinya tentang tato di dadanya itu. Maafkan aku belum bisa menjawabnya sekarang. Ucap Andra. Entah mengapa dia menjadi merasa bersalah kepada Sadrina tentang tato di dadanya itu. Padahal dia memiliki tato tersebut jauh sebelum menikah dengan Sadrina, lebih tepatnya 5 tahun yang lalu, saat dia masih berpacaran dengan Thea. Sadrina sebenarnya sangat penasaran sekali, dia pun tidak paham, mengapa dia sangat penasaran dengan arti tato di dadanya Andra. Mungkin karena dia sering melihat tato tersebut setiap kali bercinta dengan Andra. Sadrina pura-pura tersenyum, tidak apa-apa. Lagi pula aku memang tidak memiliki hak untuk mengetahui apapun tentang kamu. Kalau begitu aku tunggu kamu di mobil. Setelah berkata seperti itu, Sadrina pun segera bangkit, dia bergegas pergi keluar mansion. Kemudian Sadrina masuk ke dalam mobilnya Andra. Sadrina nampak sedang merenung, mungkin karena dia merasa lancang telah menanyakan hal pribadi kepada Andra. Padahal dia seharusnya tahu diri bahwa hubungan dia dengan Andra hanya sebatas suami istri di atas kertas. Pernikahan mereka hanya sementara. Suatu saat nanti Andra akan menceraikannya. Sementara Andra, dia masih berada di ruang makan. Dia lama sekali terdiam di sana. Dia merasa ada perasaan aneh yang dia rasakan saat ini. Entah mengapa dia merasa takut melukai hati Sadrina kalau Sadrina tahu tentang arti dari tato tersebut. Seharusnya aku menghapusnya. Keluhnya dengan pelan. Lagi pula wanita yang sudah lama dia cari selama ini belum pernah ditemukan. Padahal Andra sudah melakukan berbagai cara untuk bisa menemukan keberadaan Thea. Sebenarnya selama ini Thea memang sengaja telah mengganti identitasnya, sehingga Andra mendapatkan kesulitan untuk menemukannya. Selama dalam perjalanan dari mansion menuju kantor,
tak ada pembicaraan apapun di antara Andra dan Sadrina. Mereka berdua sama-sama terdiam, membuat suasana terasa hening. Hanya terdengar suara deru kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya sana. Andra memarkirkan mobilnya di basemen. Sadrina bergegas untuk keluar dari mobil, tapi dia dikejutkan dengan Andra yang tiba-tiba saja menahan lengannya. Aku harus ke kota S untuk menemui klien dari Jerman. Mungkin karena Andra sangat mencurigai ada hubungan apa di antara klien tersebut dengan Steve, sehingga dia tidak ingin melibatkan Sadrina. Sadrina mengerutkan keningnya, padahal dia adalah asistennya Andra. Tapi mengapa dia tidak tahu tentang klien dari Jerman itu? Klien? Loh, kok aku gak tahu? Namanya Laura. Dia sudah 2 tahun bekerja sama dengan perusahaan Struik. Saat itu aku memang belum bekerja di perusahaan, hanya Steve yang tahu soal itu saat menghandle pekerjaan papa. Kebetulan Laura memiliki restoran di kota S, jadi dia ingin kami bertemu di sana. Andra mencoba menjelaskannya dengan panjang lebar. Apakah aku harus ikut? Tanya Sadrina, dia berbicara sebagai asistennya Andra. Tidak perlu. Biar aku sendiri saja. Andra memang tidak ingin melibatkan Sadrina. Dia sangat yakin pasti ada sesuatu di antara Steve dan klien bernama Laura itu. Sadrina menganggukkan kepalanya, baiklah. Kalau begitu aku harus masuk ke dalam. Andra ingin menahan Sadrina untuk keluar dari mobilnya, mungkin dia ingin mengatakan sesuatu kepada Sadrina. Tapi dia nampak ragu untuk mengatakannya. Sadrina bukan tipe wanita yang suka membuang-buang waktu. Walaupun Andra tidak ada di kantor, dia tetap harus bekerja. Sehingga Sadrina segera masuk ke ruangannya Andra, dia ingin menyimpan berkas-berkas penting yang harus ditandatangani oleh Andra di atas meja. Namun, Sadrina nampak tidak bersemangat. Mungkin karena dia merasa kecewa, mengapa Andra tidak mau berterus terang tentang makna tato di dadanya itu. Kamu sangat bodoh, Sadrina. Untuk apa juga kamu menanyakan tentang tato itu? Seharusnya kamu tahu diri, kamu dan Andra memang tidak memiliki hubungan spesial. Suatu saat nanti, Andra akan menceraikan kamu. Sadrina mengomeli dirinya sendiri. Kemudian wanita itu pun menghela nafas dengan panjang, padahal dulu ketika Andra melamarnya, Sadrina sangat keberatan dan menolaknya. Bahkan setelah dia menjadi istrinya Andra, Sadrina merasa seakan telah bermimpi buruk, ingin segera bercerai dengan Andra. Tapi kini dia sudah mulai terbiasa dengan kehadiran pria itu. Walaupun Sadrina sangat menyadari bahwa Andra tak mungkin mencintainya. Andra menikahinya hanya karena Andra ingin mempertahankan haknya sebagai pewaris di perusahaan Struik. Dan hanya Sadrina satu-satunya wanita yang bisa membuat Andra berhasrat. Sehingga Andra selalu menganggap Sadrina sebagai partner ranjangnya. Sadrina memutuskan untuk segera keluar dari ruangannya Andra. Tapi dia dikejutkan dengan suara seseorang membuka pintu, rupanya Andra yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Andra, kamu belum pergi? Tanya Sadrina sambil mengerutkan keningnya. Belum, aku dari tadi masih berada di mobil.
Jawab Andra. Pria itu nampak terengah-engah sambil menutup pintu. Sadrina merasakan ada yang berbeda dengan tatapan Andra. Pria itu sedari tadi memandanginya dengan tatapan yang penuh makna dan terasa sangat mendalam. Apa mungkin ada berkas yang ketinggalan? Tanya Sadrina kembali. Andra menggelengkan kepalanya, bukan. Sadrina mengerutkan keningnya. Lantas apa yang membuat Andra harus datang menemuinya? Padahal Andra akan segera pergi menemui kliennya di kota es. Lalu kenapa kamu? Sadrina tidak meneruskan perkataannya. Dia terkejut. Tiba-tiba saja Andra mengangkat tubuh Sadrina, membuat wanita itu duduk di atas meja kebesarannya. Sadrina terkejut bukan main. Dia seketika memandangi Andra dengan tatapan penuh tanda tanya. Andra nampak membuang nafas sebentar, kemudian dia memandangi wajah Sadrina yang duduk di atas meja, sambil memeluk pinggangnya. Aku hanya ingin bilang kepadamu, nanti malam aku akan menjawab pertanyaan kamu tentang tato itu. Sadrina nampak tertegun. Dia hanya memandangi Andra tanpa bersuara sedikit pun. Andra meneruskan perkataannya. Bukan hanya tentang tato saja. Kamu boleh bertanya apapun yang kamu ingin ketahui tentang aku. Setelah mendengar perkataan Andra, hati Sadrina seakan merasa terenyuh. Mengapa Andra tiba-tiba bersikap manis padanya? Sadrina tidak ingin salah mengartikan sikap Andra yang tiba-tiba berubah kepadanya. Dia tidak ingin patah hati lagi untuk yang kesekian kalinya gara-gara seorang pria. Tapi kenapa? Sadrina tidak meneruskan perkataannya, karena tiba-tiba saja Andra mendekatkan wajahnya, membuat bibir mereka menempel satu sama lain. Kemudian tangan Andra memegang tengkuk Sadrina, melefmat bibir Sadrina. Sadrina merasakan Andra terasa sangat berbeda. Biasanya Andra begitu nafsu mencium bibirnya. Tapi kali ini, Andra terasa sangat lembut, mampu menggetarkan hati Sadrina. Tangan Andra turun ke bawah, memeluk pinggang Sadrina dengan erat. Dia semakin memperdalam ciumannya. Perjalanan ke kota es membutuhkan waktu 4 jam. Andra tidak ingin mengendarai mobilnya dengan perasaan yang tidak tenang, sehingga dia ingin menyempatkan dirinya untuk berbicara dengan Sadrina, bahwa nanti malam dia akan menjawab semua pertanyaannya apapun dari Sadrina tentang dirinya. Padahal niat Andra menemui Sadrina hanya untuk mengatakan tentang hal itu saja, tapi dia tidak bisa menahan dirinya, ingin mencifem bibir wanita itu.